Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang ditanyakan sama sahabat kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan kita bersama-sama. Pertanyaannya seperti ini. Sudah sering komen tapi tidak pernah dikasih solusi. Waduh, maaf ya Mas Podo ya. Mungkin terlewat ya, karena banyak juga yang bertanya Mas. Bukan Mas Podo saja, tapi banyak yang bertanya. Mohon dimaklumi ya Mas ya kalau terlewat. Murai batu saya kotoran kecil kering, burung sering ngelamun. Lah, burung lemes harian cuman ngeriwik, dan ngembang bulu. Lah. Jangkrik 77. Waduh, ngeriwik, ngembang bulu, jangkrik 77. Kroto seminggu 2 kali. Waduh, buat apa Mas? Jemur setiap hari 1 jam, mandi hari Rabu, Jumat. Mohon koreksinya Mas. Oke Mas Podo, mohon diperhatikan Mas Podo ya. Sebenarnya ini masalahnya sederhana, tapi bisa menyangkut kemana-mana. Ini untung burungnya baru ngelamun, ngembangin bulu, ya kan? Biasanya angkat kaki 1 juga tuh. Untung nggak kanibal, nggak ngelowo, karena biasanya arah-arahnya ke sana juga. Nah itu loh teman-temanku. Coba kita perhatikan, kotoran kecil kering. Ini kalau kotoran kecil-kecil, kering, dikit. Nah ini sayangnya Mas Podo ini nggak nyebutin dikit atau banyak berserak-serak, ya kan? Ada kotoran kecil kering dikit, ada kotoran kecil kering berserak-serak banyak. Nah ini tentu menggambarkan satu kondisi. Nah yang bisa kita baca, yang bisa kita pahami sebagai perawatnya, yang bisa membuat kita tahu burung murai batu kita ini butuh apa. Jadi nggak kita asal kasih puding jangkrik 7, kasih kroto, terus kasih jemur. Dia nggak butuh itu. Kenapa? Nah, kalau kotorannya itu kecil, kering, sedikit, artinya murai batu yang kita rawat ini kekurangan asupan serat. Nah, kecil, kering, sedikit kotorannya ya. Nah, padahal makan purnya lahap, makan jangkriknya juga lahap. Tapi kotoran kecil, kering, sedikit, nggak banyak, dikit. Artinya murai batu yang kita rawat kekurangan asupan serat. Serat ini sangat penting untuk murai batu kita. Bahkan bukan untuk murai batu saja, untuk kita sebagai manusia saja, serat itu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk membantu sistem pencernaan kita, menyehatkan sistem pencernaan kita sehingga berfungsi dengan baik, ya kan? Kalau nggak berfungsi dengan baik, maka apa yang terjadi? Maka akan menghambat penyerapan nutrisi yang kita makan. Terus buang kotorannya juga terhambat. Kan gitu, ya kan? Serat ini membantu proses ngeluarin kotoran. Kalau kita kekurangan serat, maka kita BAB-nya dikit, kering, keras, perih. Pasti kalian pernah merasakan hal ini. Ketika kita makan buah-buahan, sayur-sayuran, maka BAB kita jadi lancar, kotoran kita jadi banyak. Kan gitu, ya kan? Nah itu loh makanya burungnya jadi lemes. Padahal burung ini makan jangkriknya 7 pagi 7 sore. Terus juga ada pemberian kroto. Artinya burung ini dapat asupan makanan, ya kan? Yang bisa diubah menjadi energi untuk burung ini. Tapi kok burung ini malah lemes, cuman ngeriwik saja, ngembangin bulu. Artinya apa? Apa yang kita berikan tidak terserap dengan baik, ya kan? Ditambah lagi makannya banyak. Ya, makannya banyak kan? 77 ini kan banyak. Belum lagi purnya, belum lagi krotonya, kan banyak. Tapi buang kotorannya sedikit. Kemana makanan yang dia makan itu? Sampah-sampahnya kemana? Kan gitu. Begitu cara merawat burung. Gak cuman asal rawat saja teman-temanku. Gak cuman kasih makan, keluarin, kasih embun, kasih jemur, kasih mandi. Gak seperti itu. Kita harus memahami kondisi burung kita ini seperti apa, ya kan? Kalau seperti itu saja merawat tanpa pemahaman gak selesai-selesai. Kalaupun murai batu kita itu bisa jadi bagus karena faktor keberuntungan, ya kan? Begitu banyak teman-teman yang akhirnya tukar tambah tambah hancur. Makin ditukar makin hancur. Kenapa? Karena kita merawat burung tidak dibekali dengan pemahaman. Itu loh, memahami dari segi apa yang dia makan. Terus yang dia makan ini tercerna tidak dengan baik, kelihatan dari kotorannya. Kan gitu, ya kan? Ketika murai batu kita kekurangan asupan serat, itu kotoran kecil-kecil, kering, dikit, burung mudah lapar. Nah, ini Mas Podo, coba dipahami Mas. Kalau memang benar terjadi sama murai batunya nih, coba diangguk-angguk dikit.
Ketika murai batu kalian kekurangan asupan serat, kotorannya kecil, kering, susah keluar kotorannya, terus dikit. Kemudian mudah lapar. Burungnya tuh lapar terus. Padahal dikasih makan banyak, tapi masih lapar terus, kayak lapar terus. Ngejar terus burungnya. Ya kan, makanan udah banyak. Burungnya lemes. Udah pasti tuh, burung males gerak. Nah, ini untuk burung jinak, jadinya males gerak. Dianya gak mau gerak burungnya. Iyalah, bengong, banyak ngelamun, ya kan, bulunya mengembang. Kalau burung murai batunya giras, dia nggak ngembangin bulu. Nah, tapi kalau dia kita taruh di tempat sepi, ngembangin bulu. Karena dia ketika burung itu giras, maka tingkat kewaspadaannya tetap, ya kan. Kalau burung jinak kan kewaspadaannya tuh jadi berkurang. Karena dia burung jinak, burung yang terbiasa dengan kita. Kalau burung giras, dia akan kenceng pada saat ada kita. Tapi ketika kita tinggalin, dia sendiri, kita intip dari jauh, dia ngembangin bulu juga, teman-temanku. Karena dia lemes. Nah itu loh Mas Podo. Bisa dipahami Mas Podo. Kalau ada ciri-ciri itu pada murai batu Mas Podo, maka segera Mas Podo berikan asupan serat. Dari mana asupan serat? Ini sudah saya bahas Mas Podo, ya kan? Udah sering saya bahas sebenarnya. Dari sayur-sayuran, dari buah-buahan. Wah Mas, murai batuku nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah. Ya jangan langsung dikasih ke murai batu, ya kan? Tapi kita berikan kepada jangkriknya dulu. Jadi ketika kalian beli jangkrik, jangan langsung kasih. Bersihin dulu jangkriknya, sehatin dulu jangkriknya, kasih asupan yang terbaik. Setelah itu baru diberikan ke murai batu kita. Biasanya jangkriknya itu kan makan pur, ya kan? Kandungan lemaknya tinggi, akhirnya kolesterolnya juga tinggi. Kasih ke burung murai batu kita, sistem pencernaannya berat. Kan gitu. Berikan asupan yang bergizi dulu untuk jangkriknya. Nah itu loh, jangan terburu-buru untuk memberikan jangkriknya ke murai batu kita. Sterilin dulu, bersihin dulu. Nah biasanya teman-teman saya saranin ngasih apa? Ngasih brokoli misalnya, ya kan? Brokoli kaya akan serat, sayur-sayuran. Kemudian dia bisa membuang racun-racun yang ada di dalam tubuhnya. Badan jadi enteng, otak lebih jernih, ya kan? Kita pun seperti itu teman-temanku. Kalau perut kita kotor, pala nih nyut-nyutan, nyut. Kenapa? BAB nggak lancar, makan banyak, sate iya, ya kan? Nasi bungkus iya, antem terus yang manis-manis gaspol, ya kan? Babak belur. Kepala pusing, kolesterol naik, pundak sakit, leher kaku, ya kan? Dan jantung berdebar-debar, larinya kan ke sana. Akhirnya stroke. Kan gitu. Ya kan? Sehatkan sistem pencernaannya. Kalau nggak ada brokoli, kasih pisang, kasih kates pisang tuh sama kulit-kulitnya, kasih ke jangkriknya. Kalau burungnya mau itu lebih bagus, kasih ke jangkriknya. Biar jangkrik yang makan. Nanti perut jangkrik dipenuhi oleh pisang, dipenuhi oleh sayuran yang kaya akan serat, kaya akan vitamin. Baru kasih ke burung, ya kan? Sistem pencernaannya sehat, makanan yang kita berikan tercerna dengan baik. Burung riang gembira, ya kan? Nah, otaknya jadi lancar, badannya jadi ringan. Ketika dia nyaman, mulai gacor. Ini burung-burung kerak bumi teman-temanku. Burung-burung terah postingan, bukan burung-burung yang terah jelas. Burung-burung yang terah jelas saja bisa bermasalah, apalagi burung-burung yang terah nggak jelas bapak ibunya seperti apa. Kan gitu. Ada burung-burung yang memang walaupun dia kotoran dikit, badan gak enak, tetap aja bisa narung, tapi gak maksimal, ya kan? Karena apa? Jelas burung itu mentalnya di atas rata-rata. Nah ini burung gak jelas, mental gak jelas, salah dikit, perut nyut-nyutan dikit, ya kan? Perut kembung-kembung dikit, hilang gacornya, gak mau aktivitas, gak mau gerak, males-malesan, ya kan? Burung terpostingan. Meleset dikit, ya udah keluar dari jalurnya, burung jadi nggak bener gitu loh teman-temanku. Kan di antara kita ini nggak semua bisa beli burung-burung yang terah-terah bagus ya, yang mentalnya gila ya teman-temanku ya. Nah itu loh, jadi kita merawat dengan pemahaman, dengan memahami apa yang kita berikan ini tercerna nggak sih? Pernah nggak kalian berpikir? Apa baru ini mikir karena dijelasin? Lah lucu kan? Kenapa? Karena dia tahu ini pencernaanku lagi nggak beres, ini cari obat dulu dia. Lah burung di dalam sangkar, gimana dia mau cari obat? Kecuali perawatnya sendiri. Kan gitu. Kita harus merawat dengan memahami kondisi tingkah laku burung. Itu loh.
Jangan cuman pakai perasaan. Perasaan kita sering menipu, ya kan? Diri kita saja ditipu oleh perasaan kita sendiri. Kan gitu, ya kan? Itulah mengapa ada dokter hewan, ada dokter orang. Burung ini kan punya sistem pencernaan, punya sistem saraf, punya otot, punya tulang. Kan gitu. Artinya ada yang bisa dipahami, ada ilmunya, ada pendidikannya. Ya kan, kita nggak usah sampai situlah. Minimal kita mengerti. Ya kan, itulah mengapa ketika kita konsultasi ke dokter, dok, kenapa badanku nggak enak bener dok, leher sakit semua. Dokter akan nanya, kamu habis makan apa? Saya habis makan gorengan beli 20.000 pinggir jalan. Tak antem semua, habis makan, kepala nyut-nyutan, leher kaku, kolesterolmu tinggi, kolesterolmu naik. Jadi apa yang harus saya lakukan dok? Kurangi asupan berminyak-minyak, kurangi asupan gorengannya, stop dulu makan gorengannya, perbanyak makan sayuran, dapat solusi. Karena apa? Karena ada analisa. Kan gitu, ya kan? Nah itu seperti itu juga merawat burung, gak cuman asal rawat. Ada burung kotoran kecil-kecil dikit, artinya kekurangan serat. Makannya banyak tapi buang kotoran dikit, burung lapar terus, lemes, kekurangan asupan serat. Ada juga burung kecil-kecil kotorannya kering, banyak berserak-serak, artinya metabolisme tubuh terlalu cepat, suhu tubuhnya tinggi, ya kan? Jangan diberikan penjemuran lagi. Kan gitu. Ada pemahamannya, ya kan? Bener gak tuh? Nah, masalah sepele seperti ini bisa kemana-mana larinya. Ada burung karena kekurangan serat, dia nggak mabung-mabung. Kenapa? Karena nutrisinya tidak terserap dengan baik. Akhirnya burung ini nggak mau mabung, nggak mau ganti bulu. Ada juga karena kekurangan asupan serat, burung ini ngelowo. Cek kotorannya sama nggak seperti ini. Kan gitu, ya kan? Ada yang kanibal, cek kotorannya sama tidak dengan kondisi yang seperti ini. Ya kan? Udah muter-muter ngerawat, diberikan jemur, diberikan mandi, katanya kurang stamina, burung kanibal, burung lowo, diberikan pengumbaran terus saja biar staminanya bagus. Ini berikan pengumbaran ini ngelowo karena dia kurang stamina. Ternyata diberikan pengumbaran tambah parah. Cek kotorannya teman-temanku, seperti apa kondisinya. Terkadang masalahnya itu sepele, tapi larinya kemana-mana. Maka yang kita butuhkan adalah pemahaman.